Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suryana STMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Mekanik Perpatahan dan Analisa Kegagalan. Terima kasih juga atas waktunya untuk kelompok kami memaparkan hasil kerja kami yang berjudul Analisis Penyebab dan Dampak Kegagalan pada Baut di Lokomotif Kereta Diesel Elektrik. Selanjutnya ada anggota kelompok kami, Lailatul Fitriah dengan NIM 2302, Hafsah Rahmi 2322, Idah Kusmiati 2328, saya sendiri Nela Alnilam 2364, Rafika Nurmadani 2397, dan Francisca Maura 23125. Selanjutnya ada outline yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yaitu pertama pendahuluan, kedua pembahasan, dan ketiga penutupan. Selanjutnya, latar belakang. Kasus kegagalan baut pengikat gearbox pada lokomotif KRDE dipilih karena komponen ini memiliki peran dalam menjaga keterhubungan antar gearbox dan motor traksi, sehingga kerusakannya dapat berdampak langsung pada kinerja sistem transmisi. Baut tersebut mengalami kegagalan lebih cepat dari periode pengganti standar, yaitu rusak pada bulan 8, yang seharusnya 12 bulan, yang menunjukkan adanya indikasi kegagalan dini dan potensi risiko keselamatan. Karena tegangan kerja masih berada dalam batas desain, maka penyebab kerusakan tidak dapat langsung dikaitkan dengan beban statis berlebihan. Kondisi ini menjadikan analisis kegagalan penting untuk mengidentifikasi faktor penyebab sederhana, baik dari aspek beban dinamis berulang maupun kemungkinan permasalahan material, sehingga langkah pencegahan dapat dirumuskan dan kegagalan serupa tidak terjadi kembali. Selanjutnya, komponen dan insiden. Komponen yang mengalami kegagalan adalah baut pengikat gearbox pada lokomotif KRDE yang dibuat sesuai standar SAE C429 Grade 5 dari baja karbon menengah dengan proses quench dan temper. Baut ini memiliki panjang 6 inci, diameter 25,4 mm, serta dirancang untuk menahan beban aksial getaran dari sistem transmisi. Dalam operasinya, baut berfungsi menjaga keterhubungan gearbox dan motor traksi, dipasang dengan torsi 678 Nm dan menjadi elemen penting dalam stabilitas penyaluran daya. Kegagalan terjadi setelah 8 bulan penggunaan, lebih cepat dari standar masa pakai yaitu 12 bulan. Analisis awal menunjukkan tegangan geser sebesar 96,71 MPa, jauh di bawah tegangan luluh geser material yang mencapai 320 MPa dengan safety factor 3,5, sehingga beban statis tidak menjadi penyebab kegagalan. Kondisi ini mengarahkan dugaan pada faktor lain seperti beban dinamis berulang atau fatigue, ketidaksesuaian sifat material, atau cacat metalurgi yang menurunkan ketahanan baut selama beroperasi. Pada pemeriksaan visual awal, seperti pada foto pertama yang di sebelah kanan, menunjukkan bahwa patahan terjadi pada bagian ulir depan jauh dari kepala baut. Area patahannya memotong sebagian besar ulir dan meninggalkan permukaan yang tidak rata. Ulir di sekitar patahan juga tampak berubah bentuk dan warnanya, yang menandakan adanya beban berulang sebelum baut gagal. Permukaan patahan memperlihatkan perbedaan tekstur. Sebagian area terlihat lebih halus, sementara bagian lain tampak lebih kasar. Hal ini menunjukkan bahwa retakan berkembang secara bertahap sebelum patahan akhir terjadi. Foto kedua memperlihatkan detail pola patahan. Terlihat jelas lokasi root, yaitu titik awal retak yang berada di dasar ulir. Area ini adalah bagian dengan konsentrasi tegangan tertinggi, sehingga menjadi titik paling mudah untuk inisiasi retak. Di sekitar titik tersebut tampak pola benchmark berupa garis-garis melingkar yang menunjukkan perambatan retak akibat beban berulang. Pola ini menggambarkan arah pertumbuhan retak yang bergerak menjauhi titik awal. Dengan menggabungkan visual makro pada foto pertama dan pola patahan pada foto kedua, dapat diketahui lokasi awal retakan, arah perambatannya, serta karakter permukaan patahan sebelum masuk ke analisis mekanisme patahan. Dari hasil pengamatan pada permukaan patahan, baut mengalami patah lala atau fatigue fracture. Mekanisme ini muncul ketika baut menerima beban berulang dalam waktu lama, sehingga retakan kecil mulai terbentuk lalu berkembang perlahan. Titik awal retakan terlihat berada pada root ulir, yaitu bagian yang memiliki konsentrasi tegangan paling tinggi.
Dari titik tersebut, retakan merambat secara bertahap. Bukti utamanya adalah munculnya beach marks, yaitu garis-garis konsentris pada permukaan patahan. Pola ini menunjukkan bahwa retakan tumbuh perlahan mengikuti siklus beban yang diterima baut. Tahap perambatan, retak berlangsung secara stabil hingga area penampang yang tersisa semakin menipis. Setelah penampang tidak mampu lagi menahan beban, baut mengalami patahan akhir secara tiba-tiba. Bagian patahan akhir biasanya memiliki permukaan yang lebih kasar, menandakan kegagalan yang terjadi dalam satu momen tanpa perambatan lebih lanjut. Pengamatan menggunakan mikroskop optik memperlihatkan bahwa mikrostruktur baut tidak homogen. Ketidakteraturan ini menunjukkan proses perlakuan panas yang kurang optimal. Struktur mikro yang tidak seragam dapat menjadi titik lemah yang mempercepat terbentuknya retak pada ulir. Kondisi material ini mendukung pola patahan fatik yang terlihat pada permukaan patahan. Secara keseluruhan, mekanisme patahan disebabkan oleh kombinasi antara beban dinamis berulang, konsentrasi tegangan pada ulir, dan kualitas material yang tidak merata. Ketiga faktor tersebut membuat retakan berkembang perlahan hingga akhirnya baut mengalami patahan total. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengujian tambahan. Pengujian tambahan diperlukan karena analisis kegagalan tidak cukup dilakukan hanya dengan melihat bentuk patahan atau kondisi luar baut. Untuk mengetahui penyebab kegagalan secara akurat, diperlukan pemahaman yang lebih dalam mengenai kualitas material, sifat mekanik, serta kondisi mikrostruktur yang terbentuk selama proses manufaktur. Oleh karena itu, dilakukan pengujian komposisi kimia, metalografi, uji kekerasan, dan pengamatan makro-mikro pada area patahan. Pengujian komposisi kimia bertujuan memastikan apakah unsur-unsur penyusun baut masih sesuai dengan standar SAE J429 grade 5 yang digunakan oleh General Electric. Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa kandungan Fe, C, Mn, Si, P, dan S masih berada dalam batas yang diperbolehkan. Hal ini menegaskan bahwa secara komposisi, material baut tidak mengalami penyimpangan atau kontaminasi unsur yang dapat menurunkan kualitas material. Namun, hasil uji kekerasan mengungkapkan adanya ketidaksesuaian. Nilai kekerasan bagian inti hanya mencapai sekitar 23-24 HRC, sedangkan bagian luar berada pada kisaran 26-29 HRC. Seluruh nilai ini lebih rendah dari standar kekerasan untuk baut grade 5 yang seharusnya dicapai oleh perlakuan panas quench dan temper. Ketidakseragaman ini menunjukkan bahwa pendinginan tidak merata dan kemungkinan proses pemanasan atau austenisasi tidak mencapai temperatur atau waktu yang optimal. Adapun hasil metalografi mendukung temuan ini. Struktur mikro yang tampak pada perbesaran 200 menunjukkan bahwa dominasi fase ferrit dan perlit, padahal baut grade 5 seharusnya memiliki struktur martensit tertempering setelah mengalami quench dan temper yang benar. Kemunculan ferrit perlit menunjukkan bahwa pendinginan berlangsung terlalu lambat atau pemanasan tidak cukup tinggi untuk membentuk austenit secara sempurna. Karena ferrit dan perlit memiliki kekuatan dan ketahanan lelah yang lebih rendah dibandingkan martensit temper, baut menjadi lebih mudah mengalami retak akibat beban berulang. Lalu selanjutnya ada penentuan akar penyebab atau root cause, di mana di sini dijabarkan penyebab utama dari kegagalan mekanik yang disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu ada kegagalan itu terjadi melalui patah lelah, ditunjukkan oleh benchmark dan inisiasi retak pada root ulir yang berkembang akibat beban dinamis yang berulang. Lalu yang kedua itu dapat dianalisis menggunakan analisis tegangan, di mana terdapat rumus Tg sama dengan M dikali G per P dikali D1 dikali K dikali P dan kali Z. Dengan keterangan masing-masing rumusnya itu ada M itu massa gearbox, G itu percepatan gravitasi, D1-nya itu diameter inti baut, K itu konstanta ulir metris, lalu P itu pitch ulir, dan yang Z itu jumlah ulir. Dimana data-datanya terdapat pada jurnal dengan hasil 96,71 MPa. Nah, analisis tegangan operasinya itu 96,71 MPa itu masih jauh di bawah tegangan luluh 320 MPa. Sehingga kegagalan bukan disebabkan overload tetapi akumulasi tegangan siklik. Lalu yang ketiga itu nilai kekerasannya rendah, sekitar 23,5 sampai 28,88 HRC dan tidak memenuhi standar SAE J429 grade 5, menandakan penurunan kekuatan materialnya. Lalu ada distribusi kekerasannya itu tidak merata, menunjukkan ketidaksempurnaan proses pelakuan panas atau heat treatment
yang mempengaruhi homogenitas sifat mekanik. Lalu selanjutnya ada struktur mikroferrit perlit terdeteksi, bukan martensi temper, yang menjelaskan rendahnya kekuatan dan ketahanan fetish baut. Lalu yang terakhir ada kombinasi mikrostruktur yang lemah, kekerasan rendah, dan beban siklik menyebabkan retak mudah terbentuk dan merambat hingga patah total. Selanjutnya yakni rekomendasi pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kegagalan ini, yaitu yang pertama peningkatan kualitas material baut, yang kedua yaitu pengendalian torsi pengencangan, dan yang ketiga adalah perbaikan desain sambungan baut. Penggunaan material baut dengan kekuatan yang lebih tinggi membantu meningkatkan ketahanan terhadap beban siklik dan memperlambat inisiasi terjadinya retak. Pengendalian torsi pengencangan yang tepat disertai dengan pengaturan getaran yang tepat dan beban dinamis pada gearbox memastikan bahwa baut tidak mengalami tegangan berlebih yang dapat mempercepat terjadinya fatigue. Selain itu, perbaikan desain sambungan termasuk penggunaan washer yang sesuai dan distribusi beban yang lebih merata dapat berperan penting dalam mengurangi konsentrasi tegangan pada area tertentu. Selanjutnya yaitu perlindungan korosi dan lingkungan, inspeksi dan monitoring kondisi, serta standarisasi prosedur. Perlindungan terhadap korosi melalui pelapisan dan pengendalian kelembapan diperlukan karena korosi dapat mempercepat terbentuknya retak lelah. Inspeksi rutin dan monitoring kondisi termasuk pemeriksaan NDT dan analisis getaran membantu mendeteksi kerusakan pada tahap awal sebelum menimbulkan kegagalan total. Selain itu, penerapan prosedur perawatan dan pemasangan yang terstandar memastikan kualitas pengencangan, interval pemeriksaan, serta penggantian dengan penggantian secara rutin dapat membantu meningkatkan keseluruhan sistem secara signifikan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil inspeksi visual, bentuk patahan, dan karakteristik permukaan, mekanisme kegagalan yang terjadi pada baut adalah patah lelah atau fatigue fracture. Hal ini ditunjukkan oleh keberadaan benchmark dan lokasi inisiasi retak pada akar ulir yang merupakan daerah dengan konsentrasi tegangan tinggi. Retak berkembang secara bertahap akibat beban dinamis berulang selama operasi hingga akhirnya menghasilkan patah total. Hasil perhitungan juga menunjukkan bahwa tegangan kerja berada dalam batas aman sehingga kegagalan tidak disebabkan oleh pembebanan statis berlebih. Penggunaan komposisi kimia menunjukkan material sesuai dengan standar, namun uji kekerasan dan metalografi mengidentifikasi adanya kekerasan rendah dan mikrostruktur ferrit perlit akibat proses quench dan temper yang tidak sempurna. Kondisi ini menurunkan ketahanan fatigue baut untuk mempercepat terjadinya retak. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa pencegahan kegagalan serupa memerlukan perbaikan menyeluruh, mencakup peningkatan kualitas material dan kontrol proses perlakuan panas, pengendalian torsi, pengencangan, dan beban operasi, optimalisasi desain sambungan, serta penerapan inspeksi rutin dan prosedur perawatan sesuai dengan standar. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.